Kemudian sama satu wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua, teman-teman peserta kuliah Sistem Waktu Nyata dan IoT serta praktikum ENC 605019. Selamat datang di kuliah perdana kita Sistem Waktu Nyata dan IoT dan praktikum. Nah, saat ini tentang pengantar dan pendahuluan ya, teman-teman. Perkenalkan, saya sebagai salah satu pengampu mata kuliah Sistem Waktu Nyata dan IoT Praktikum kelas 03 nanti bersama Pak Ian Maraden ya teman-teman. Jadi mungkin sampai menjelang UAS nanti bersama saya dan berikutnya nanti dengan Pak Ian Maraden. Nah, di sini kuliah kita ada keyword-nya ya, yaitu waktu nyata, kemudian IoT, dan praktikum. Nah, tentu teman-teman di sini ada keyword waktu nyata, IoT. Nah, bedanya dengan sistem siberfisik yang sudah dipelajari apa Pak berarti? Kemudian ada operasi ya, OS yang sudah dipelajari. Nah, di sini sama ya sebetulnya namanya sistem teknik komputer. Kita salah satu ibaratnya sebut aja keunggulannya ya atau keunikan dari sistem komputer di silabus atau kurikulumnya itu adalah kemampuan untuk mendesain hardware dan software. Jadi bukan hanya software. Jadi di sini ada komponen hardware-nya. Jadi dalam membentuk sebuah sistem itu teman-teman diharapkan menguasai keduanya, baik hardware maupun software. Nah, kalau yang di sistem siberfisik, itu teman-teman hanya sampai ke embedded, ekspektasi kemampuan penguasaannya ya. Jadi ya, mendesain sebuah sistem, ada komponen hardware, ada komponen-komponen software. Jadi teman-teman punya algoritma, punya ide, itu dituangkan dalam bentuk software dan hardware. Tapi waktu itu tidak dituntut untuk mengembangkan menggunakan OS, RTOS misalnya, kemudian tidak dituntut untuk mengembangkan sampai terkoneksi ke internet. Nah, di sini teman-teman diharapkan ada penambahan atau improvement dari mata kuliah sebelumnya, yaitu satu, teman-teman sudah harus mulai memikirkan constraint waktu, karena di teman-teman dalam mendesain harus memikirkan sistem ini constraint waktunya sudah harus kita pertimbangkan. Jadi disitulah konsep real time masuk. Memang nggak harus cepatnya ya, nggak harus ukurannya real time itu nanosecond atau harus sekian milisecond. Memang nggak ada aturan. Tapi teman-teman harus consider bahwa kalau input dari sistem teman-teman ini menuntut adanya input lainnya atau output dari sistem lainnya itu dalam waktu tertentu. Nah, waktu tertentu itu akan menjadi constraint. Nah, dalam konteks ini juga teman-teman juga sudah harus mempertimbangkan teknologi, terutama komputer ya, dan teman-temannya itu sudah mengarah pada sistem cloud, kemudian internet, ya. Jadi disitulah kita masukkan bahwa device atau sistem yang teman-teman kembangkan ini harus bisa berkomunikasi dengan sistem lainnya lewat internet. Di situ kita sebut sebagai Internet of Things, karena namanya device, ya dia harus ngomong dengan device lainnya lewat internet. Dan itu disebut Internet of Things. Nah, sebetulnya konsep IoT itu teman-teman ya sama dengan orang ya. Orang ya kita kan sebelumnya bikin embedded system gitu ya. Jadi ibaratnya bikin sistemnya, ya bikin orangnya gitu ya.
Nah, ini yang di sistem siberfisik juga cukup seperti ini. Tapi orang itu kan butuh berkomunikasi ya, teman-teman. Butuh berkomunikasi dengan teman-teman lainnya. Nah, komunikasinya ini bisa direct ya kan. Jadi sistem yang teman-teman sudah bikin itu berkomunikasi dengan sistem lainnya kan. Waktu itu ada beberapa prosesor kan. Teman-teman menggunakan peripheral, kemudian menggunakan interrupt dan lain-lain. Orang juga demikian, dia bisa berkomunikasi dengan orang lainnya langsung, gitu ya. Tapi ketika di dunia digital, orang-orang ini berkomunikasi, ya tentu berkomunikasinya selain berkomunikasi langsung, dia berkomunikasi dengan email, gitu ya, lewat website. Nah, dia butuh namanya email server. Kemudian dia butuh device interface-nya, gitu ya. Nah, di IoT, perangkat-perangkat yang dibikin teman-teman ini, mungkin ada beberapa. Nah, dia kan bikin berkomunikasi juga dengan perangkat lainnya menggunakan jaringan internet yang ada di sini. Internet. Dia berkonek di sini. Nah, supaya dia bisa ngomong dengan ini, nah dia butuh ya fasilitas ya teman-teman. Jadi fasilitas yang disebut sebagai mungkin IoT gateway atau IoT server atau IoT cloud, which is apapun. Jadi ada sesuatu yang kayak ginilah ya, email servernya, email client dan seterusnya. Nah, si teman-teman sebetulnya ketika ini siapa misalnya, ini Joseph, ini Akbar gitu ya, ketika mau berkomunikasi, dia Joseph dan Akbar bisa membangun email server sendiri, bikin domain sendiri gitu kan. Tapi kan kalau hanya untuk urusan berkomunikasi kemudian dia harus bikin email server sendiri, kemudian bikin apa namanya untuk monitor berapa email yang sudah dikomunikasikan dalam sehari sebulan kan ribet. Makanya kalau teman-teman bikin device kan mau berkomunikasi antar device sudah harus nyiapin gateway sendiri, IoT gateway sendiri kan ribet. Makanya kadang-kadang urusan ininya diserahkan ke IoT provider, ya misalnya AWS, kan, atau Telkom, macam-macam lah ya. Sehingga teman-teman cukup bikin device. Ini device yang dibikin oleh Joseph, ini device yang dibikin oleh Akbar misalnya kan. Nah, mau berkomunikasi antar device ya cukup connect ke AWS Cloud atau AWS IoT dia punya, kan. Yang Akbar juga bikin ke AWS IoT. Nah, kalau dia kirim-kiriman message ya sama. Nah, kalau memang lewat email ya message-nya harus sesuai standar email kan. Tapi kalau IoT ya message-nya harus sesuai dengan standar IoT. Protokolnya apa? MQTT atau yang lain-lain, HTTP dan lain-lain. Nah, itu sebetulnya yang dimaksud dengan kenapa sih kok dalam IoT kita harus connect ke AWS IoT lah, Telkom IoT, dan seterusnya. Sebetulnya refleksi sistem IoT yang kita bikin ini ya adalah refleksi sistem yang sudah ada sekarang, yaitu komunikasi antar orang yang menggunakan internet. Nah, cuma yang ini adalah komunikasi antar device yang menggunakan internet. Itu, teman-teman. Kemudian berikutnya ada praktikum ya teman-teman. Nah nanti di praktikum ini sama kayak waktu di sistem siberfisik. Jadi teman-teman kuliah teori, kemudian mungkin belajar mandiri, ada tugas-tugas dan juga praktikum. Tapi kali ini tidak ada asisten seperti di sistem siberfisik. Jadi praktikumnya ya teman-teman nyoba sendiri, mungkin nggak secara langsung diawasi oleh saya sebagai dosen pengampunya. Nah, ini outline kuliah kita hari ini, yaitu pengenalan dosen pengampu, kemudian prasyarat sistem kuliah kita apa, kemudian capaian pembelajarannya, kemudian jadwal kuliah, silabusnya, nah, kemudian referensi, kemudian sistem penilaiannya seperti apa, aturan kelas, ada pembagian kelompok, dan pendahuluan. Nah, ini dosen pengampu kelas 03 dari sistem waktu nyata dan IoT, serta praktikum ya, yaitu saya dan juga Pak Yan Maraden. Nanti kalau ada apa-apa, kita bisa
kontak-kontakan lewat grup WA ya atau email. Nah, ini prasyarat sistem waktu nyata dan IoT dan praktikum. Jadi teman-teman sudah mengambil sistem operasi dan sistem siberfisik dan praktikum. Nah, di kelas ini apakah ada yang belum terdaftar di Siap NG ya? Oke, berarti udah semua ya. Mungkin Pak mau nanya Ya. jumlah mahasiswanya kali Pak. Oh, sebentar. Jumlah mahasiswanya itu di Ada 55, Pak. 55 ya, sebentar. Coba saya cek ya. Siap. Jadi kalau yang belum nanti bisa biar diurus ya. Khawatir nanti pas akhir semester nilainya ini nggak keluar daftar kelas. Ya, udah 52. Berarti masih 3 orang yang belum ya. Iya Pak. Ya, nanti diurus ya. Mungkin Pak yang saya kepikiran Pak kan 55 bagi 4 berarti 3 kelompok 5 orang ya Pak. Oh iya. Oh, berarti memang 53 kali ya. Ada 55 kan Pak? Oh, iya. Enggak, ininya yang di Siak 53 soalnya. Oh, 53. Iya. Iya Pak, maaf Pak, kayaknya sama saya sama Teddy belum terdaftar Pak, Fatur sama Teddy. Itu emang lagi ada permasalahan dari PAF-nya Pak, jadi lagi diurus juga. Oh iya. Ya udah, nanti takutnya pas isi nilai nggak masuk, jadi agak susah. Ya nanti di ini ya, di paralel. Yang penting pas belum tanggal 7 Januari itu pas pengisian nilai udah harus masuk. Baik Pak, makasih Pak. Makasih. Untuk kelompoknya gimana Pak? Kelompoknya oke kita bahas nanti ya, kita bahas ya. Maksudnya Ya, bisa. anggotanya Pak, 4 atau 5 Pak? Maksudnya 3 kelompoknya 5 Oh, orang. Iya ternyata Pak. 55 ya. Iya Pak. Kebanyakan enggak. Sebentar. Kalau gitu kelompoknya saya share dulu. Nah, ini udah terlihat ya? Sudah, Pak. Masih 52 itu Pak. Masih 52 ya. Oke, nanti Joseph saya share ininya ya, yang update ya. Baik, Pak. Nah, terus yang 2 orang lainnya, oke, kita sebut aja namanya di sini. Tadi namanya siapa yang belum masuk? Kalau di kelompok udah itu Pak, udah ada Oh, kelompoknya Pak. udah. Oh, ya udah. Ah. Nanti yang belum masuk kelompok ini ya, dimasukkan ya. Yang belum disiap pun nanti. Baik, Pak. Ya. Jadi Nah, sekarang jadi itu membentuk kelompok baru ya Pak? Ya terserah sih, terserah ini ketua kelas dan masing-masingnya. Oke, Jadi Pak. kan berarti kalau 4, 8, ya berarti kan ada yang 3 orang ya. Sisanya jadi bertiga, Pak. Iya. Sisanya jadi bertiga. Mau bertiga apa gabung? Gabung Pak. Ini gabung. Berarti 4 atau 5 ya. Ya Pak. Oke. Jadi dibikin gitu aja, 4 atau 5. Kalau yang bertiga ntar ini. Jadi digabungin ke salah satu ini, ke salah satu kelompok ya.
Ini udah nih. Oh, 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi yang belum diminta gabung ke salah satu ini aja. Baik, Pak. Oke, Ya. Pak, sih, Pak. Ya, masih. Nah, kemudian ini sistem waktu nyata, IoT, dan praktikum. Ini merupakan mata kuliah yang bagian dari kompetensi kita ya untuk perancangan sistem berbasis komputer. Nah, tapi dalam konteks ya kemajuan jaringan informasi dan konteks kemajuan teknologi, sehingga kita inginnya masuk dalam konsep katakan industri 4.0 gitu kan. Ya berarti dalam konsep-konsep bahwa otomasi dengan cara informasi dikoordinasikan sedemikian rupa, AI, kemudian sistem cyber security, gitu ya, melibatkan sistem cyber security, kemudian di mana device-device itu saling berkomunikasi satu sama lainnya dalam infrastruktur IoT. Tapi nama-nama ini sebetulnya nama-nama yang seperti yang saya jelaskan waktu jelasin judul adalah diambil dari apa yang sudah dilakukan untuk komunikasi antar orang. Jadi namanya IoT, Internet of Things, meskipun orang juga termasuk sesuatu juga ya, tapi dalam konsep ini lebih untuk thing-nya, yaitu lebih thing-nya. Jadi lebih untuk device mereka supaya bisa berkomunikasi. Ya berkomunikasinya tentu untuk sesuatu yang tujuan yang lebih besar atau tujuan tertentu gitu ya, yang lebih efisien, lebih cepat dan lain-lain. Nah, salah satunya framework-nya adalah Industri 4.0. Nah, tapi sebetulnya kalau kita berkomunikasi kan sebetulnya mau dilakukan oleh teman-teman sendiri nggak ada masalah. Teman-teman mau berkomunikasi antar kuliah ini bikin WA sendiri gitu kan. Ya berarti harus mikirin gimana program WA-nya, gimana menaruh server WA-nya di mana, kemudian siapa yang memonitornya, bisa boleh-boleh aja. Tapi normalnya ketika teman-teman berkoordinasi antar satu kelas ini, satu kelas sistem waktu nyata dan IoT, urusan WA-nya biasanya ya udahlah diserahkan ke WA, servernya mereka taruh di mana kayak terserah. Kemudian cara bikin grupnya seperti apa, menganalisis seperti apa. Kan teman-teman kadang-kadang nggak peduli itu kan. Sama kayak teman-teman ngirim email gitu kan. Ngirim email, wah saya harus bikin email sendiri, bikin daftarin domain sendiri, ya boleh-boleh aja. Tapi karena tugas teman-teman udah banyak, yang penting ngikutin kuliah ini, ya udahlah emailnya diserahkan ke UI. Ya UI yang bikin domainnya, ya kan. Namanya joseph@ui.acid, akbar@ui.acid, dan seterusnya gitu kan. Kemudian berapa kali Akbar ngirim email, berapa kali Yosef ngirim email ke siapa saja, monitoringnya itu di UI-nya, diserahkan di UI-nya. Atau teman-teman kadang-kadang nggak pakai email UI, pakai email Gmail kan. Nah, pakai email Gmail. Ya, Gmail-nya dibikin oleh Google. Nah, maksudnya di dunia IT juga kayak gitu. Teman-teman sudah ngurusin bikin device embedded system yang mata kuliahnya ada di sistem siberfisik, itu kan udah ribet banget kan, udah banyak urusannya. Mulai bikin prosesornya, kayak mungkin teman-teman pakai apa namanya label white label, jadi bikin hardware-nya udah pesen bawaan kayak Arduino, teman-teman sudah tinggal program, itu boleh-boleh saja. Atau teman-teman bikin sendiri, berarti mulai bikin PCB sendiri, dikirim ke Cina, atau dikirim ke Taiwan, atau dikirim ke Singapura, atau dikirim ke Bandung, sampai bikin PCB, perangkatnya di solder sendiri boleh, atau dikirim ke namanya ODM, teman-teman biar ODM yang nyolderin buat teman-teman hanya desainnya. Itu kan udah ribet urusannya, udah banyak, udah untuk bikin si device yang mau ngomong ini. Nah, yang mau ngomongin kan banyak, gitu kan. Nah, ya udahlah, urusan emailnya, urusan WA-nya, urusan Facebook-nya, urusan apalagi itu,
urusan telegramnya itu diserahkan ke provider yang lain. Nah, salah satunya IoT itu kasihlah ke IoT AWS misalnya kan, atau Telkom. Jadi itu konsepnya gitu ya teman-teman, supaya nanti kok banyak bener sih istilah-istilah ini ngapain. Begitu belajar AWS banyak bener dia ngapain. Begitu AWS ada teman-temannya selain AWS kan, mungkin 10 tahun lagi AWS nggak ada, jadi lagi apa kan. Ya kayak gitu. Tapi sebetulnya itu adalah merefleksikan ya kehidupan yang memang sudah ada. Jadi by nature memang harus terjadi seperti itu. Sehingga urusan teman-teman ketika mau ini ya ngikutin apa yang sudah dibikin oleh AWS. Misalnya kalau grup WA mau komunikasi dengan WA, dia menggunakan handphone, ya kan, atau menggunakan kalau si WA-nya sempat si WA-nya itu bikin WA base Windows gitu ya di komputer atau di Apple. Kalau mereka nggak bikin ya mereka teman-teman tentu nggak bisa menggunakan komputer untuk WA gitu kan. Ya sama dengan kalau misalnya teman-teman pakai AWS IoT atau Telkom IoT ya nunggu mereka aja, mereka bikin apa. Ya kalau mereka bikinnya saat ini untuk berkomunikasi dengan platform mereka harus pakai MQTT ya atau yang lain HTTP ya ngikutin aja. Nah, supaya sesuai protokol device teman-teman yang dibikin di sini akhirnya bisa ngomong dengan yang lain. Yang ini mungkin untuk bendungan di Katulampa, yang ini mungkin untuk bendungan yang lain gitu ya. Nah, itu ya akhirnya bisa ngomong gitu. Nah, saya sendiri bikin embedded system ya istilahnya, dan itu akhirnya menjadi bagian IoT ketika berkomunikasi dengan device yang lain. Itu ada beberapa, saya punya beberapa paten itu. Coba saya stop share. Cuman kalau ada waktu gitu ya, ya sama kayak teman-teman kuliah gitu ya. Kok saya tugas proyek banyak bener sih. Saya pinginnya tugas akhir hanya 1. Waktu bikin skripsi udah selesai. Ya bisa-bisa aja. Tapi namanya pembelajaran ya teman-teman. Waktu kecil itu teman-teman kan bikin mobil-mobilan ya, gitu kan. Sebenarnya itu adalah proses belajar. Jadi kita juga nggak mengharapkan teman-teman ketika bikin mobil-mobilan teman-teman itu langsung bikin mobil beneran. Kamu jangan bikin mobil-mobilan, nanti bikin mobilnya nanti kalau udah gede langsung jadi engineer, langsung jadi mobil beneran. Nggak gitu juga. Ya namanya belajar silahkan aja metodenya seperti apa, tapi semakin banyak Anda mencoba, akan semakin bagus hasilnya. Jadi anak-anak yang ketika masa kecilnya bikin mobil-mobilan, habis itu waktu SD-nya bikin mobil-mobilan yang lebih bagus lagi, waktu SMP bikin mobil-mobilan yang lebih bagus lagi, waktu SMA bikin mobil-mobilan yang lebih bagus lagi, waktu kuliah dia bikin mobil-mobilan yang lebih bagus lagi, dia itu akan menjadi seorang engineer, pembikin mobil yang jauh lebih baik dibanding yang jam terbangnya hanya bikin mobil waktu dia lulus kuliah. Tentu cost-nya adalah waktu ya teman-teman. Waktu untuk bikin mobil-mobilan itu jadi lebih banyak yang harus teman-teman spare. Tapi hasilnya teman-teman itu akan menghasilkan mobil yang jauh lebih bagus. Jadi jangan terlalu tersulau juga kalau ini kok ada tugas desain lagi. Ya karena desain itu adalah bagian pembelajaran. Pembelajaran itu nggak hanya sekali. Ya kalau jam terbang desainnya sudah 30.000 jam, ya tentu dia akan lebih bagus dibanding engineer yang jam terbang desainnya itu hanya 1 jam. Gitu. Jadi ya selama teman-teman punya waktu, kemudian masih longgar, ya dilakukan aja kalau memang itu, apalagi kalau itu hobinya, nggak masalah. Nah teman-teman, kalau misalnya nih nggak harus nunggu skripsi, pas di tugas ini, saya menarik juga nih, nggak ada orang yang daftarin patennya, ya dibikin paten nggak apa-apa, saya dukung. Nah ini ada beberapa kerjaan dengan mahasiswa yang jadi paten, yang misalnya waktu itu dengan siapa nih, Valda,
ya kan, sama Dwi Putra, kita bikin sistem pemantauan lokasi secara real time menggunakan komunikasi LoRa dan algoritma LoRaWAN. Nah, ini jadi paten. Ada yang udah keluar sih, tapi masih ada beberapa yang diregister. Tapi karena ini paten kan, kenapa sih kita nggak banyak paten? Karena paten ini ada biayanya juga, teman-teman. Sehingga kadang-kadang paten yang dipertahankan itu adalah yang punya nilai komersial. Nah, di Indonesia ini industri elektroniknya, industri komputernya memang nggak sebagus di Cina, nggak sebagus di Taiwan, Jepang, maupun US, gitu kan. Sehingga ini juga menyebabkan paten-paten yang terkait dengan itu nggak terlalu banyak bertahan juga, karena ini pasti berkaitan dengan komersialisasinya. Jadi kenapa di Taiwan banyak, di Cina banyak, ya karena industrinya mendukung itu, diadop oleh mereka. Kemudian kita punya waktu dengan ini grup riset, gitu kan, ada mahasiswa juga yang bantu. Kita bikin kunci motor berbasis sidik jari terenkripsi dengan komunikasi Bluetooth. Habis itu ini yang sistem ya, permutasi multiputaran. Ini waktu saya S3. Kemudian bikin juga dengan AJIS, alat pengaman sepeda motor menggunakan autentikasi sidik jari dan token berupa smartphone. Jadi Pak Prof Ramli, kemudian apa namanya, Pak Praskal ya, kemudian ini ada AJIS. Kemudian token aman berbasis sidik jari juga. Kemudian ada Universal Secure HT Box sebagai alat komunikasi aman untuk komunikasi strategis. Ini waktu risetnya dengan Prof Buli. Nah, ini Scholar UI ACID. Nah, kalau di paten juga ada. Kemudian ya ada token aman berbasis sidik jari juga. Ini juga register paten. Kemudian yang iris ini bukan paten. Nah, ini juga pemantauan untuk gunung ya, sistem pemantauan dan komunikasi darurat untuk pendakian gunung berbasis IoT. Ini juga merupakan alat paten. Terus pengukur suhu tubuh, ada paten. Jadi maksud saya, kalau teman-teman memang pas di tugas kuliah saja, ada waktu gitu ya, ini kayaknya menarik untuk dipatenkan atau menarik untuk bikin tulisan gitu kan. Ya nggak apa-apa, dibikin aja. Jadi jangan nunggu waktu skripsi atau jangan nunggu waktu mau lulus baru bikin paten. Karena waktunya belum tentu teman-teman ada. Karena begitu lulus, kalau yang langsung dapat kerjaan ya akan sibuk. Gitu. Sama kayak saya dulu ya. Jadi saya lulus waktu krisis tahun 98. Tapi untungnya saya lulus sebelum itu, jadi tidak ada masalah. Tapi teman-teman saya waktu itu lulus di 98, itu begitu, ya sama kayak sekarang kan, pandemi ya. Itu kan industri banyak yang ibaratnya nggak beroperasi secara penuh ya. Waktu 98 juga demikian. Nah, kalau yang lulus sesudah dan sebelum, malah begitu lulus langsung dapat kerjaan, ya sibuk waktunya. Nah, tapi kalau yang pas lulus, pas di masa krisisnya itu, nah itu kan waktunya banyak. Ya teman-teman, kalau sempat nulis, ya nulis, kemudian bikin apa, itu diteruskan aja, nggak perlu nunggu sampai kerja baru nyari bikin paten, bikin tulisan, gitu ya. Nah, teman-teman kalau ini ya bisa nerusin ke S2 gitu kan, kalau masih punya waktu. Atau ikut program-program pembelajaran dari Kominfo atau AWS atau Huawei atau Cisco. Jadi berkali-kali nggak masalah. Jadi teman, ini kok kayak saya bikin desain atau bikin training berkali-kali ya, nggak apa-apa, itu jam terbang aja teman-teman. Sama kayak pilot ya, pilot itu kan sebetulnya dia kerjaannya ya nerbangin pesawat, pokoknya hari-hari itu kan. Tapi kan kelihatan kan, kalau jam terbangnya baru 3 jam sama yang satunya 30.000 gitu kan, sama sih, teorinya sama. Cuma kan pasti beda. Makanya teman-teman kalau di
sistem embedded gitu, ya terkait sistem siberfisik, kemudian sistem waktu nyata gitu ya. Itu kan lebih bagusnya ya learning by doing sebetulnya. Karena teorinya kalau disampaikan ya hampir sama. Teman-teman bisa membaca buku Mark Vendel gitu ya. Sekarang udah sampai yang edisi keempat gitu ya. Tapi kalau nggak dilakukan ya itu tadi, ya seperti jam terbangnya itu memang harus dilakukan di situ. Bentar, kita lanjut lagi ya. Nah, itu jadi sistem waktu nyata dan IoT dan praktikum, konteksnya saya kira di situ ya. Jadi mungkin ada beberapa pengulangan yang embedded system itu seperti ini, kemudian IoT ya seperti ini. Teman-teman kalau mau belajar tentang IoT itu apa, tinggal googling, gitu kan? Atau tinggal ikut webinar tentang 5G dan IoT, tinggal ikut webinar tentang industri 4.0, gitu kan? Tapi yang diharapkan dalam kuliah ini kan adalah learning by doing. Jadi menambah jam terbang, gitu kan. Di situ ada desain. Waktu sistem siberfisik sudah ada tentang desain, kan? Capaian pelajarannya desain. Kemudian waktu sistem operasi adalah desain. Ini desain. Yaitu harapannya kalau teman-teman jam terbangnya desain sistem itu, ya supaya jam terbangnya lebih banyak. Sehingga kalau bisa tentang desain itu prosesnya seperti apa, ininya seperti apa, udah ngelontok gitu. Sehingga pun kalau diulang lagi untuk bikin skripsi, nah itu sudah tinggal jam terbang teman-teman sudah banyak, sehingga kalau bikin skripsi itu ya didesain selesai 5 bulan, nah selesai gitu. Sehingga ini capaian pembelajaran di mata kuliah sistem waktu nyata dan IoT dan praktikum, ini diambil dari waktu pengajuan BRP 2 tahun yang lalu ya. Mungkin kita ambil dari situ. Jadi yang pertama adalah mampu membuat rancangan perangkat keras untuk sistem berbasis komputer. Kan sama kan, perancangan perangkat keras juga waktu di sistem siberfisik. Levelnya adalah C6. Kemudian mampu membuat, ini CP3 ya, mampu membuat rancangan perangkat lunak untuk sistem berbasis komputer. Ini level kognitifnya C6, ini di CP4. Kemudian teman-teman ya mampu memanfaatkan teknologi informasi komunikasi. Ya tools-nya, kalau waktu di itu kan Tinkercad, ya kan, kemudian apa namanya untuk bikin PCB. Gitu. Kalau di sini ya mungkin teman-teman udah harus terinterkonek ke cloud, ke AWS IoT, dan lain-lain. Nah ini perkuliahan kita dari tanggal sesuai dengan di SIAK ya teman-teman. Itu berarti dari minggu kemarin, cuma minggu kemarin masih minggu awal ya, sehingga kita mulai minggu ini. Jadi tanggal 30 Agustus sampai tanggal 24 Desember. Nanti UTS atau tugas pengganti UTS, tergantung dari nanti ya, atau itu adalah di tanggal minggu ke-7 atau minggu ke-8. Nah, UAS itu sekitar tanggal 13 sampai 24 Desember. Dan daftar nilainya saya mesti input sebelum tanggal 7 Januari ini. Nah, selama perkuliahan ini di masa pandemi, nah kita kuliahnya online ya. Jadi kita memanfaatkan kelas emas, jadi tugas-tugas, kemudian materi-materi kuliah nanti saya masukkan di kelas emas. Ya paling ini kan di kelas emas mungkin masih kosong ya, tapi nanti saya coba masukkan ini kuliah kita hari ini, coba saya masukkan ke situ. Nanti kuliah online-nya kalau yang sinkronus, kita menggunakan Zoom ini, yang linknya sudah di-share di WAG ya. Nah, kemudian kalau asinkronus paling saya kasih di YouTube itu. Setelah itu teman-teman bisa ngelihat di YouTube.
Nah, tapi kan modelnya karena ada praktikumnya, tentu keterlibatan aktif teman-teman, learning by doing-nya, itu teorinya mungkin ya tadi saya sampaikan, setelah itu mungkin 1-2 minggu teman-teman nyoba sendiri, itu ya. Setelah itu teori, karena teorinya embedded system, ini kan bawaannya dari embedded system ya. Ya, tapi di dalam konteks sesuai dengan teknologi saat ini, jadi terkonek ke sistem IoT, kemudian dengan cloud, itu kan memang harus dilakukan. Jadi teorinya sama, tapi kadang-kadang ketika teman-teman melakukan tugas atau pas mungkin skripsinya ada menyangkut embedded system, IoT gitu ya. Salah satu masalahnya itu adalah ini kadang-kadang ketika troubleshooting ya. Nah, itu belajarnya kita di sini nyari masalahnya, kan masalahnya beda-beda. Nah, kalau teman-teman tidak pernah nyoba langsung untuk deskripsi, nah yang pas ketemu problem yang orang lain tidak pernah menemukan itu bisa stuck-nya lama. Ya syukur-syukur kadang-kadang namanya problem ya ketemu hanya dalam 1 jam. Tapi ada juga yang ketemunya 1 minggu. Tapi kalau udah urusan sistem hardware dan software ini, kalau ketemu 3 bulan, kadang-kadang ketemu 1 semester itu juga bisa, teman-teman. Nah, untuk menghindari itu yang sampai ketemunya lama, ya teman-teman harus learning by doing mulai sekarang. Jadi ketemu masalah, ketemu error, jadi belajar dari error, belajar dari kesalahan itu udah sedini mungkin. Nah, ini enrollment kelas kita ya. Jadi teman-teman silakan enroll nanti di kelas emas UI yang sistem waktu nyata dan IoT dan praktikum. Ini enrollment key-nya IoT 2021 VS. Ini catat aja. Nah, nanti materi-materi belajarnya nanti saya taruh di kelas emas. Nah, materi pembelajarannya ini diambil dari yang BRP setahun apa 2 tahun yang lalu ya. Jadi mungkin ada beberapa penambahan teman-teman, jadi nggak apa-apa fleksibel. Tapi yang jelas namanya sistem waktu nyata dan IoT, berarti teorinya mestinya ya ada tentang waktu nyatanya, tentang operating system waktu nyata, ya kan, real time operating system. Kemudian mungkin kalau sempat tentang mobile devices, karena kan teman-teman bikin embedded system, kadang-kadang perlu dikontrol menggunakan mobile device kan. Ya meskipun ininya ada yang direct tapi ada yang IoT, ya dua-duanya kan harus bisa ngomong. Jadi bikin aplikasi di sini, bikin aplikasi di sini. Berarti menguasai yang di device ini sama yang di mobile. Nah, karena kita udah lebih advance dari yang sistem siberfisik, berarti ada komponen-komponen yang advance di situ, yang sebelumnya tidak diperhatikan. Misalnya tentang low power, kan sebetulnya sudah ada di low power. Waktu itu kan teman-teman dengan cara sleep, ya kan, dan interrupt itu kan menyimpan membuat power yang lebih efisien. Tapi bagaimana power itu power tekniknya bisa lebih low itu tergantung dari hardware yang teman-teman gunakan sebetulnya. Jadi ada namanya SoC, gitu kan, sistem on chip. Tapi kan ini kondisi pandemi. Kita di lab itu punya 12 SoC ceiling. Nah, itu kan kalau diakses oleh satu dibawa ke rumah ribet gitu kan. Ya udahlah kita harus nyari sistem yang lain. Nah, ini kalau kita di SoC berarti nanti belajar VHDL, kemudian bagaimana power didesain sedemikian rupa supaya penggunaan powernya rendah. Nah, saat ini banyak teknik untuk low power kan. Nah, pada saat nggak dipakai ya tidur aja. Ya, kita sampai di situ aja. Yang penting at least konsep bahwa teman-teman harus mengconsider ini low power operation dalam sistem teman-teman itu harus diperhatikan. Kemudian ya interrupt lagi ada. Setelah itu ya kalau embedded sistemnya kompleks gimana strateginya untuk integrasinya. Nah, kalau kemarin kan kompleks tapi dalam satu ini ya belum berkomunikasi dengan cloud ya. Nah, kompleksitasnya kan
bisa aja ketika dia juga berkomunikasi dengan sistem lainnya. Kemudian ya concurrent, kan ini juga tergantung dari hardware yang teman-teman bangun di sini. Ya kita harus nyari yang teman-teman nggak harus punya perangkatnya, tapi bisa akses free. Makanya salah satu alternatifnya teman-teman nanti bikin akun di AWS IoT ya. Kemudian saya belum tahu apakah Tinkercad itu bisa jadi salah satu devices yang connect ke AWS. Nah itu mungkin coba dieksplor teman-teman. Ya kalau enggak bikin, tapi kan butuh ini kan butuh butuh beli perangkat sendiri kan, beli desain sendiri. Misalnya untuk beli Raspberry Pi, kemudian beli Arduino gitu. Nah itu mungkin kita hindari dulu. Ya kalau bisa yang kayak ada Tinkercad, kemudian ngomong ke AWS IoT itu lebih bagus gitu. Kemudian ada mobile and network embedded system, ya kan? Kemudian input output sih sama isunya ya, tinggal advance-nya karena kita sudah antar sistem yang memanfaatkan IoT. Kemudian ya ada praktikumnya ya, tentu ada IoT-nya. Kemudian computing platform-nya ya kita pilih yang nanti sesuai dengan pandemi. Nah, cara penyampaiannya ya teori, kemudian lab. Lab ini maksudnya Anda nyoba-nyoba sendiri gitu, dalam satu kelompok kalau bisa. Ini referensi kalau di sistem waktu nyata dan IoT itu cukup banyak, tapi referensi utamanya adalah sistem embedded sistemnya sebetulnya. Itu yang Peter Marvedel, Embedded System Design, Embedded System, kemudian ini Foundation to Cyber Physical System and Internet of Things. Nah ini yang sudah edisi keempat ya teman-teman, yang dipublikasikan tahun 2020 atau 2021. Edisi keempat. Nah di edisi keempat enaknya teman-teman bisa bebas ngopi buku ini karena memang ini buku open source ya. Jadi udah dibayarin oleh ini publishernya kali. Jadi teman-teman bebas untuk ngopi bukunya Peter Marvedel. Mau ngopi dapat dari mana saja nggak ada masalah. Kemudian ini mungkin untuk tambahannya, teman-teman bisa baca dari Wolf Marlin. Ini di Computer as Component, ya, Principle of Embedded Computing System Design, Elsevier tahun 2012. Kemudian ada ini dari Heath dan Steve, ini Embedded System Design. Kemudian Xiaochong Fan, Real Time Embedded System. Kemudian Sam Seward tentang Real-Time Embedded Component dan System with Linux RTOS, Mercury Learning and Information. Kemudian Lee and CC di Introduction to Embedded System, Cyber Physical System Approach. Ini tahun 2015 ya. Kemudian Crockett, ini SOC ya. Tapi SOC ini adanya di lab ya. Jadi mungkin, tapi kalau mau teman-teman membaca ini, nggak ada masalah. Jadi konsep kemudian diturunkan dalam bentuk SOC. Jadi RTOS ada di situ, kemudian kalau mau connect ke IoT, yang ngikutin IoT-nya. Atau bahan-bahan dari AWS, atau dari internet ya. Internet. Nah ini sistem grading kita, itu kita assignment, tugas-tugas, kuis 30%. Habis itu UTS 30%, UAS 40%. Nah, kalau tugas-tugasnya banyak, ya berarti yang komposisi ini akan dikurangi. Nah, tugasnya nanti mempertimbangkan ini juga. Joseph atau Akbar, ini kuliah semester ini rata-rata ini ya, 8 mata kuliah ya, 7-8 mata kuliah ya. Nah itu yang ini ya, kita harus bagi-bagi waktu ya. Iya Pak. Iya. Mungkin Yang tugasnya banyak mata kuliah apa?
Sebenarnya bukan tugasnya yang banyak, Pak. Mata kuliah yang banyak, Pak. Oh iya, memang udah nggak ada tugas pun udah banyak ya. Soalnya kita kena transisi, Pak. Jadi kena banyak praktikum. Oh, yang praktikum apa aja? Ada 5, Pak. Ya, ya, ya. IoT, DMJ, Kemjar, eh, jaringan telekomunikasi, sama yang ini, Pak, IoT. Oh iya, iya. Nah, tapi kan EOP, Pak. yang DMJ sama apa lagi itu? Itu kan ada kelas ini yang KMMI itu loh. Itu keamanan jaringan, Pak. Oh, itu yang keamanan jaringan. Iya Iya. Pak, yang Kamjar Pak. Oh, Kamjar. Oke. Yang Kamjarnya yang ada KMMI-nya ya. Kalau DMJ nggak ada. DMJ nggak ada, Pak. Oh, oke, oke. Berarti kan kalau teman-teman ikut KMMI-nya, kemudian lulus, nggak perlu kuliah Kamjar kan? Nggak perlu mengikuti kelas ya, Pak, tapi praktikumnya tetap harus ikut, Pak. Oh, praktikumnya harus ikut ya. Ya, oke, oke. Berarti praktikumnya banyak juga nih. Nggak ada tugas pun udah banyak gitu ya. Iya, Pak. Ya, ya. Ya udah, kita ntar dibagi-bagi. Tapi saya juga waktu kuliah nggak tidur juga tuh. Teman-teman sih masih enak. Tugasnya masih pakai laptop komputer. Kemudian udah metode komunikasinya udah banyak banget ya. Udah ada email, ada WA, ada ini gitu. Waktu zaman saya kuliah udah tugasnya banyak, saya disuruh ngerjain praktikum itu pakai mesin ketik biasa tuh, bisa nggak tidur tuh hanya untuk ngetik tugasnya doang, belum belajarnya. Kemudian nyari sumber knowledge-nya itu nggak bisa tinggal klik Google, kita harus ke perpustakaan, kemudian baca-baca buku-bukunya, kemudian biografinya dan seterusnya. Ya sama gitu loh. Artinya tiap zaman ya memang harus dilalui. Ya sibuk-sibuknya peaknya itu sampai seberapa sih? Tapi kan kalau ini dibagi-bagi sih, insya Allah bisa ya. Dulu sih sama ngerjain tugas juga yang bagian ngerjain nomor 1 ini si A, si B, dan seterusnya. Tapi karena ngetiknya itu bisa nggak tidur. Jadi jalanin aja teman-teman. Tapi nanti kita usahakan biar lebih efisien ya tugas-tugasnya. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ya, makasih. Oke, berikutnya kita tentang ini aturan kelas. Ini kita ngambil dari aturan kelas sebelumnya ya. Ya tentu teman-teman harus saling menghargai dengan teman-teman kelas. Kemudian usahakan kalau memang bisa hadir. Ya wajib sih. Tapi kalau misalnya banyak nggak hadir ya tentunya rugi sendiri. Tapi usahakan kalau bisa hadir. Kemudian ya aktif berkomunikasi. Aktif berkomunikasi ini dalam perkuliahan ya kalau dengan teman-teman kelompoknya ya menyumbangkan kontribusinya. Kalau di kelas ya aktif mendengarkan. Kalau punya pertanyaan ya disampaikan. Ini partisipasi di tugas-tugas individu maupun grup ya dimotivasi sendiri. Ya namanya teman-teman udah kuliah, udah ngambil mata kuliah ini ya silakan dimotivasi. Kemudian cheating, plagiarism itu tidak diperkenankan. Jadi kalaupun teman-teman bagi-bagi tugas, contoh ya dipikir ulang lah, ditulis ulang. Yang penting teman-teman itu kelihatan bahwa itu membaca sendiri. Gitu. Kemudian kalau ngerjain tugas-tugas, ini labnya juga lab yang nggak ada asistennya ya, jadi tapi tetap harus on time ya. Makanya kalau nggak on time, ya nilainya akan dikurangi. Kemudian ketua kelasnya tadi Kak Joseph ya. Baik Pak. Itu, ya, tugasnya ya tadi udah, berarti bikin kelompok sudah. Habis itu bantuin kalau Zoom, itu saya jadiin co-host untuk kalau teman-temannya mau join, dibantu untuk join. Tapi dibantu satu teman lagi, misalnya tadi Akbar atau siapa gitu ya nanti saya. Ini untuk kelompok berarti update di sini ya di yang sudah di-share di WA group oleh Joseph tadi 4 atau 5 berarti ya.
Nah, udah, saya kira sih cukup sampai di sini untuk masalah pengantar mata kuliah kita, sistem waktu nyata, IoT, dan praktikum. Ya. Nah, ini untuk tambahan tentang konteks kuliah kita, ya, beberapa definisi-definisi. Gitu. Ini embedded system, ya teman-teman sudah dapat waktu di sistem siberfisik dan praktikum waktu itu. Ya, embedded system itu adalah sistem yang terembed ke sistem besar lainnya, atau sistem yang dependable, atau sistem yang mungkin bisa independen juga, yang punya fungsi khusus, bukan general purpose. Tapi kalau kita mengikuti definisi yang ada di bukunya ini, Marwedel, embedded system itu adalah information processing system embedded into enclosing product. Jadi selama produknya itu tertentu, ya nah dia juga waktu teman-teman di sistem siberfisik kan diminta menentukan handphone itu merupakan embedded system atau bukan kan. Nah itu kan rada abu-abu ya, tergantung dari definisi kita. Makanya si Marwedel itu mendefinisikan embedded system itu adalah information processing system embed into enclosing product. Jadi dalam satu ini gede itu bisa ada beberapa embedded system, atau ya produknya itu sendiri merupakan embedded system. Jadi batas antara embedded system dan non embedded system sebetulnya agak abu-abu. Tapi kalau produknya mobil gitu, nah, embedded systemnya ya mungkin sistem airbag-nya, kemudian mungkin alat komunikasinya atau apa. Tapi kalau dilihat alat komunikasi sendiri ini tuh ada beberapa embedded system di situ. Ya karena sekarang sistem kompleks ya. Jadi kita bikin embedded system satu gini gitu kan. Tapi ternyata ini jadi handphone gitu. Sehingga yang dulunya spesifik untuk komunikasi tiba-tiba jadi hampir jadi kayak komputer sekarang. Nah, kemudian real time. Real time-nya kan nanti teman-teman bikin aja ada jadi salah satu konsideran ya. Jadi teman-teman kalau nonton bola, mungkin teman-teman ada yang suka hobi nonton bola. Kalau antara MU sama Manchester City itu adanya lagi main di mana? Di Inggris gitu. Ya kan ketika kita tonton di Indonesia, ini waktunya sudah melewati dari Eropa ke Indonesia kan. Ini jaraknya berapa nih kira-kira? Apa 5.000 apa 7 apa anggapnya 10.000 deh. Kan. 10.000 kilometer, kecepatan rambat cahaya 300.000 gitu kan. Berarti sepertiga 30 second ya teman-teman. 300.000 sepertiga 30 second. Berarti mulai udah di angka lebih dari 100 milisecond untuk sampai di sini. Nah ini kan kalau kita embedded system itu harus microsecond gitu. Nah ini yang nggak bisa gitu. Nah tapi ini kan yang embedded system yang kalau dikaitkan dengan broadcasting gitu kan. Yang penting yang ini terjadi pada saat itu ya yang ditonton ya itu. Nah, tapi kalau di Inggrisnya sudah nggak main, kan, tapi kita nontonnya 2 hari yang akan datang, nah ini ya kan ini live, yang ini tunda. Nah, yang tunda ini yang bukan real time, tapi yang live ini adalah real time. Sama kayak komunikasi antar kita bumi dengan pesawat Mars Pathfinder yang ada di Mars, kan? Ini bumi kan, sama-sama mengelilingi matahari. Nah, jaraknya kadang dekat, tapi pas kadang-kadang buminya jauh benar. Gitu kan. Ini mungkin antara 50 juta sampai 400 juta kilometer, ya kan? Ini kilometer. Nah, kecepatan rambat cahaya 300.000 kilometer per detik, gitu ya. Nah, berarti kalau udah 50 juta sama 400.000,
ini bakal mungkin antara 2 menit sampai 22 menit. Gitu kan. Jadi hanya untuk broadcasting aja harus nunggu 2 menit sama 22 menit. Jadi kalau kejadiannya si Mars Pathfinder ini lagi jalan di sini, kemudian pada detik berikutnya dia sudah nyampe sini, nah, si orang bumi monitor, mungkin pada saat yang terjauh ini 22 menit kemudian kan, ya si Mars Pathfinder-nya udah jauh. Tapi itu tetap masih disebut sebagai sistem real time kalau dari sisi broadcasting-nya. Karena ya siapapun yang di sini itu pasti menyaksikannya pada waktu itu. Jadi si A, si B, si C di sini ya nerimanya kalau ini sistemnya sama ya menggunakan kecepatan cahaya, ya ini akan nerima informasi yang sama antara ada B dan C pada saat Mars Pathfinder-nya di titik tertentu 22 menit yang lalu. Atau ini yang sistemnya yang butuh ngelup, ya kan? Jadi misalnya sistem banjir, teman-teman bikin sistem IoT banjir, kan? Ini banjir, sistem monitoring banjir, atau yang lain ya. Nah, kemudian inputnya ketinggian air di sini adalah 100 misal, ya kan? Masuklah ke sini. Nah, kalau 100 ini berarti dia harus lebih dari 100 pintunya harus dibuka, kan? Open, pintunya open. Ya, begitu dapat 100 si aktuator ini harus buka pintu, gitu kan? Nah, kalau buka pintunya ini 100 diproses, teman-teman bikin sistem, keputusan akhirnya dia dibuka. Nah, dibukanya 1 jam kemudian. Yang ini sudah jadi 300 gitu kan. Nah, itu tidak bisa dikonsider sebagai real time karena telat gitu. Ininya sudah 300 duluan. Tapi kalau keputusannya ini 1 menit kemudian baru buka, nggak apa-apa karena 1 menit paling dia juga nambah 100 ini. Tapi untuk kasus yang lain, teman-teman bikin sistem embedded, tapi untuk mendeteksi peluru kendali gitu ya. Ini harus mencegat misil satunya. Nah, keputusan 1 menit ya udah jauh kemana-mana. Nah, sementara supaya dia nggak meleset, dia ukurannya harus nanosecond si prosesnya. Nah, itu real time-nya harus disesuaikan. Jadi ketika dia memang butuh cepat, ya memang harus cepat. Tapi ketika memang constraint waktunya memang nggak butuh cepat, ya nggak harus cepat juga. Nah, itu real time yang penting. Ada beberapa ini, coba saya iniin. Ini jadinya tulisan ini kita hapus. Sehingga definisi real time, kalau kita lihat di sini, Dictionary Cambridge ya, itu communicated sound presented extra itu at the same time as event actually happen. Ya berarti ya yang nggak harus nanosecond juga. Yang penting orang lain di Indonesia itu nggak nerima gol duluan lah. Jadi meskipun 0,2 second ya, lebih lambat, nggak ada masalah. Tapi teman-teman antara siapa saja yang di sini nih, ada Evan, ada Akbar, ada Joseph, kemudian ada yang lain, nonton golnya itu yang satunya nggak gol duluan gitu. Nah itu ya real time. Kemudian used to describe the way in which computer system receive data and then communicated or make it available immediately. Jadi ya immediately gitu aja. Jadi immediately-nya seperti apa? Ya selama dia itu bisa men-tap sesuai informasinya itu ya masih oke gitu ya. Nah,
atau ya ini the very short amount of time needed for computer system to receive data and information and then communicate it or make it available. Misalnya kalau teman-teman bikin sistem untuk monitor itu saham, kan, pergerakan saham itu kan sebetulnya udah delay sekian milisecond kan. Itu sih selama yang dimonitor adalah yang memang terjadi saat itu adalah real time. Nah, ini detailnya teman-teman, ini hanya contoh, tapi ya real time adalah kira-kira seperti itu. Nah, sementara perkembangan selanjutnya dari embedded system, itu si embedded system ini harus merespon dari environment yang ada ya. Jadi teman-teman bikin program, algoritma, didukung oleh OS, kan, aplikasi tertentu. Nah, dia berinteraksi dengan lingkungannya, kemudian menggunakan physical tertentu, mulai dari prosesor, memori, peripheral, dan seterusnya. Nah, ini kita kenal dengan cyber physical system. Nah, ini definisinya banyak ya sebetulnya. Tapi kalau kita ambil dari ini bukunya Lee itu bahwa cyber physical system ini merupakan integration of computation and physical process. Jadi yang penting ada processing-nya, komputasinya, dan ada physical process-nya. Ya ini bagian dari ininya lebih lanjut dari definisi embedded system ya, cyber physical system. Nah, di cyber security juga nanti ada yang ini, cyber physical system. Karena pada akhirnya nanti antara cyber dan physical itu nyaris nggak bisa kita pisahkan ya, teman-teman. Kalau dulu ketika kita sebagai orang gitu, human lah ya, bahwa cybernya itu hanya terjadi di sistem kita sendiri, di masing-masing orang, gitu kan. Sistem saraf, neuron itu kan sebetulnya cyber ya teman-teman. Tapi biological cyber. Ketika kita ngomong dengan orang lain, gitu kan, sebetulnya itu sistem cyber juga, direkonstruk sama otak kita itu canggih benar, gitu kan. Tapi definisi ini udah lebih luas lagi ketika informasi itu bisa diproses, ditransmisikan antar device. Sebetulnya cyber physical, cybernya ini itu masih dalam konteks antar device, alat komunikasi yang dibikin oleh manusia. Belum ketika ditransfer ke kita, itu prosesnya masih butuh rekonstruksi, nggak fully cyber. Jadi antara cyber dan dunia ini dibatasi oleh dunia analog sebetulnya, meskipun itu sebetulnya cyber juga. Jadi harus kita baca lewat mata, kan? Kemudian oleh mata ditranslasikan ke dunia cybernya sistem biological cyber. Kemudian harus kita dengerin lewat telinga. Bayangin nanti kalau telinga kita itu sistem ini sudah langsung bisa masuk ke otak kita, gitu kan. Otaknya sudah bisa berupa cyborg dan lain-lain. Itu kalau udah kebanyakan nonton film itu tuh Star Trek, kemudian film-film lainnya yang ada di Netflix, itu ya bakalan mungkin antara orang yang tinggal di tubuh biologik atau orang yang tinggal di tubuh mesin, itu mungkin sudah nggak bisa dibedain lagi. Nggak tahu itu berapa tahun lagi ya, apakah 100 tahun lagi atau 1000 tahun lagi, kita nggak tahu. Tapi cyber physical system ini ya merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Jadi teman-teman ketika udah ini ya membahas hampir semua aspek di dunia digital ya, mulai dari cyber security, kemudian AI dan seterusnya. Mulai dari kalau teman-teman membahas hukum gitu kan, itu aspeknya sudah
antara dunia nyata sama dunia cyber itu udah nyampur gitu. Masih bisa dibedakan, tapi nanti kelak mungkin sudah nggak bisa dibedakan lagi. Nah, IoT sendiri itu banyak definisinya ya teman-teman. Yang penting punya reference. Tapi salah satunya kalau kita ambil dari bukunya Marvedel di bagian yang ketiga itu Internet of Things adalah mendeskripsikan pervasive present of variety of devices ya. Yang penting kuncinya tetap device bukan orang. Karena kalau orang ya udah komunikasi yang kita kenal saat ini. Jadi variety of devices bisa sensor, bisa aktuator, bisa mobile phone. Which through unique address, berarti kita harus punya addressing yang unik, baik IP maupun non-IP, atau addressing LoRa dan seterusnya, atau addressing yang lain. Kemudian are able to interact and cooperate with each other to reach common goal. Jadi yang penting antar device ini saling berkomunikasi untuk mencapai tujuan tertentu. Kalau yang non-IoT dulu, kita ya membuat alat komunikasinya, membuat ini orangnya sudah berkomunikasi, gitu kan? Bikin email servernya, bikin web ininya. Nah, yang sekarang yang IoT ya itu akhirnya gimana sih device ini saling berkomunikasi. Pada tahap itu dia berkomunikasi dengan orang masih menggunakan interface analog. Gitu. Tapi interface antara mereka sendiri sama seperti interface antara orang dengan orang atau device dengan device ya. Jadi dia butuh platform ya. Dia mungkin nggak ngirim email gitu kan, tapi bentuk message yang lain. Nah itu bentuk message yang lainnya itu ya ngikutin protokol IoT. Nah yang bikin IoT-nya siapa? Apakah AWS IoT, apakah Telkom IoT, atau Indosat IoT, atau Excel IoT, atau teman-teman sendiri bikin apa IoT. Yang penting bisa berkomunikasi protokolnya, mau didesain sendiri atau mau pakai yang standar, nggak ada masalah. Kemudian karena kita juga itu di computing, cloud computing, di mana mulai dari dokumen kita, mungkin sebagian processing, nah kita sudah naruhnya di cloud, mungkin ada di Google, ada di AWS atau yang lain. Nah, mau nggak mau ya definisi cloud computing perlu kita iniin juga. Banyak sih definisinya, tapi salah satunya kalau kita ambil dari ini, Dew Computing di tahun 2000 berapa ini ya? 2010 nggak salah ya. Ini di Wikipedia itu cloud computing is on demand availability of computer system resources, especially data storage ya and computing power. Ya, berarti kita nggak perlu bikin sendiri. Without direct active management by user. Jadi si usernya pun kadang-kadang nggak perlu create harus nyolokin itu satu-satu gitu enggak. Tuh udah di manage biasanya pakai ini ya ya pokoknya ini logical system lah ya. Gitu. Biasanya dia ada di banyak data center gitu. Yang kita bisa memanfaatkan itu sehingga kita naruh dokumen, kita mungkin naruh aplikasi itu bisa di sistem yang kadang-kadang kita nggak tahu sistemnya di mana, yang di provide tertentu. Yang penting kita selalu dapat alokasi storage segini, processing power-nya segini. Nah, itu yang akhirnya harus kita sesuaikan konteksnya dengan perkembangan itu. Sehingga ketika kita mendesain sebuah perangkat hardware dan software yang merupakan tugas kita di sistem komputer ini, teknik komputer, yang desainnya berkali-kali, cuma konteksnya yang disesuaikan, sehingga ada peningkatan ya. Ya supaya harapannya teman-teman punya jam terbang untuk mendesain sistem komputer ini yang meningkat sampai nanti lulus, kita bikin skripsi dan lulus. Nah, kemudian konteksnya juga mesti kita sesuaikan juga dengan industri 4.0, kan? Di mana mesin-mesin device ini saling berkomunikasi secara cerdas gitu, untuk menghasilkan output yang
tertentu yang sesuai desain. Sehingga kalau teman-teman mendesain sebuah sistem embedded itu ya mendesainnya bisa menggunakan isi EDA gitu ya, misalnya ya, teman-teman desainnya menggunakan isi EDA gitu. Kemudian ordernya pun komponen-komponennya udah ditentukan di situ, sehingga pas jadinya pun teman-teman sudah jadi perangkat tertentu gitu ya. Nah, perangkat tertentunya pun nggak dikirim ke tempat teman-teman, dikirim oleh Gojek gitu kan, ke tempat klien teman-teman, udah jadi gitu kan. Itu bagian dari konsep industri 4.0 sebetulnya. Meskipun awalnya industri 4.0 itu ya kalau ada mesin, ada pabrikan gitu kan, kayak mesin mobil listriknya yang saat ini banyak dibangun gitu. Nah, itu kan ada otomasi, ada robot, mulai dari sistem desainnya, kemudian pengirimannya sampai pengecatannya dilakukan secara dengan mekanisme tertentu yang didukung oleh otomasi, tapi otomasinya itu kolaborasi antar banyak komputer dan engineer gitu ya, memanfaatkan mulai dari ada M2M, ada IoT dan lain-lain. Nah, itu adalah industri 4.0. Jadi ketika kita membuat belajar tentang sistem waktu nyata dan IoT, yaitu ya paling di matching ke situ aja. Tapi nggak harus match banget. Yang penting, ini kita harus ke cloud, yang ini untuk otomasi pasti kontrol oleh orang lain, ini mendukung industri 4.0 lah, kira-kira gitu. Sehingga kalau embedded sistemnya, sistem waktu nyatanya sendiri ya sama sebetulnya dengan yang sebelumnya, cuma ditambahin lebih advance gitu kan. Jadi tetap ada CPU, tetap ada peripheral, tetap ada memori, peripheralnya ada output, input gitu kan. Tetap ada inputnya lewat sensor, ya kan, itu nggak berubah. Outputnya lewat aktuator, cuma aktuatornya ini sudah lewat ini sistem network jaringan, jadi outputnya nggak direct ke sini kadang-kadang. Jadi outputnya lewat ini. Kemudian karena ini lewat IoT, ikut standar protokol IoT, mungkin HTTP, MQTT dan seterusnya. Habis itu ke sistem analognya lewat handphone dulu. Kemudian dari handphone mungkin masuk ke Wi-Fi, baru dari Wi-Fi connect ke sistem aktuator yang dibikin oleh teman-teman, ya kan? Kemudian sensornya mungkin dipasang di katulampa, kan? Dari katulampa ini connect-nya ke IoT platform, dari IoT platform connect-nya lagi ke input sini ya. Jadi lebih advance-nya di situ, jadi kontekstualnya. Tapi kalau sistem ininya sama. Jadi ada ke human interface, ke sensor aktuator, kemudian ada embedded system, ke external processor, dan ini merupakan sistem siberfisik. Nah, itu konsep-konsep itu masih bisa digunakan. Nah, application area and example dari sistem waktu nyata dan ini, ya bedanya kan tadi, yang penting hanya consider waktu nyata, ada IoT-nya, ya itu adalah ya sesuatu yang pengembangan, ya karena memang kontekstualnya kita selalu berkembang kan. Jadi aplikasinya tetap masih di otomotif yang seperti ini, malah lebih kelihatan sekarang. Lebih kelihatan bahwa kalau kita di mobil dulu benar-benar analog gitu kan, yang sekarang mobil yang low end pun itu sudah dilengkapi dengan sistem embedded yang canggih kalau dibandingkan dengan mobil analog yang high end tapi keluaran tahun 70-an gitu kan. Kemudian di avionik juga seperti itu. Kemudian di railways juga seperti itu gitu kan. Jadi mulai dari bahkan ketambahan nanti sistem keamanannya, ya kan, cyber security. Nah itu juga masuk di sini karena platformnya sudah menggunakan platform yang sama. Dulu internet menggunakan IP, sekarang untuk IoT ada IoT platform, ada cloud. Berarti kan protokolnya sudah
standar, ini standar. Jadi ketika teman-teman bikin device, cara berkomunikasi antar device-nya sudah ngikutin protokol tertentu yang ada gitu kan. Ya HTTP, mungkin ada yang HTTPS, mungkin ada MQTT atau mungkin ada protokol lain gitu kan. Nah, tapi pengetahuan tentang protokol itu akhirnya dikuasai oleh banyak orang, termasuk orang yang berniat jahat gitu kan. Sehingga ini harus diamanin ekstra lagi. Nah, disitulah baru masuk tentang kebutuhan untuk cyber security. Nah, teman-teman akhirnya bikin device juga, lebih gampang bikin skripsi akhirnya. Pokoknya ada ini tambahin cyber security, bikin ini tambahin cyber security. Cyber security-nya apa? Mulai dari tokennya, authentication-nya, mungkin enkripsinya. Jadi teman-teman yang ngelihat skripsi kakak kelas ini tinggal ditambahin itu udah jadi skripsi teman-teman, udah lebih ini lagi. Jadi banyak opportunity yang bisa diambil. Di telekomunikasi juga gitu, ya kan? Ada 4G, sekarang ada 5G, mungkin berikutnya ada 6G, termasuk kompleksitas pemrosesannya, ininya itu akan mengikuti. Di medical juga demikian kan, medicalnya mulai sudah 3D scan, mungkin 4G scan, mungkin langsung scan image otak, kemudian virtualisasi, dokter bisa mengoperasikan dari tempat jauh, kemudian ada AI-nya, dan seterusnya. Di authentication system juga demikian, lebih terasa di parkiran pun udah nggak nyentuh gitu ya. Mungkin pakai retina, pakai face recognition menghadapi masalah ketika orang pakai masker, dan seterusnya. Ada masalah berarti butuh solusi. Ketika butuh solusi, berarti butuh desainer. Desainer sistem, berarti butuh teman-teman. Di konsumer elektronik juga demikian. Masalah kan selalu ada dari hari ke hari. Semakin maju, ada masalah. Semakin ada masalah, butuh seorang desainer. Seorang desainer butuh jam terbang. Berarti desainer butuh teman-teman. Begitu juga di industri automation dan lain-lain. Di forestry mesin juga demikian. Berarti mulai sekarang nebang ukuran kayu tertentu, mungkin berikutnya karena kayunya banyak, jenis tertentu, dan mungkin macam-macam lagi. Mereka butuh desainer, sistem embedded, dan desainer itu adalah teman-teman. Di smart building juga demikian, di logistik juga demikian. Logistiknya juga sekarang logistik yang terintegrasi, di mana mulai dari penghasil sampai masuk ke logistik, ditransfer antar negara dan lain-lain, itu sistem supply chain ya teman-teman, dan bagiannya adalah logistik. Itu adalah satu hal yang mungkin perlu teman-teman pelajari juga, karena ketika teman-teman bikin sistem, bagaimana barang ini di-delivery sampai ke tujuan, itu menentukan harga jual dari sistem yang dibangun oleh teman-teman. Robotika juga demikian, mungkin biorobotik bukan yang independen, bagian dari kita juga mungkin akan berkembang. Mungkin di military juga demikian, dan seterusnya. Nah, itu kira-kira teman-teman yang bisa sampaikan untuk mata kuliah ini. Nanti minggu depan, teman-teman silakan bikin akun di AWS IoT ya. Bikin akun di AWS IoT masing-masing, dan juga coba dipelajari apakah IoT itu hanya bisa menerima device yang real, misalnya Raspberry Pi atau Arduino gitu, tapi Arduino yang ARM-based ya, cari Arduino yang ARM-based, ataukah dia bisa sistem simulator seperti Tinkercad ya. Kalau yang di handphone dia udah bisa, tapi teman-teman coba nyari yang Tinkercad, karena kita punya constraint bahwa ini dilakukan secara online ya. Jadi kita harus mengatasi masalah itu. Saya butuh sumbang saran dari teman-teman, coba dicari apakah itu memungkinkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan di pagi ini.